katanya yang bertahun-tahun sudah menantikan pengen punya anak gitu ya, pengen hamil tapi belum juga dikaruniai atau belum juga dikasih apa namanya, ya pahala rezeki untuk bisa punya anak gitu. Nah dok, kok bisa ya dok ya ada pasangan yang bertahun-tahun nih kosong gitu ya nunggu punya anak, sementara di sisi lain ada pasangan-pasangan yang cepet banget dok, baru kayak nikah terus berapa minggu kemudian tiba-tiba posting wah udah hamil gitu. Dulu aku kayak gitu tuh ngerasa jiper banget dan sedih banget tuh dok, aku kok nggak hamil-hamil, Betul, tapi betul. kok udah pada hamil padahal baru nikah gitu. Nah dok, itu faktor-faktor apa saja dok yang mempengaruhi hal tersebut dok? Ya, jadi gini, memang kadang-kadang kan kehamilan itu sebenarnya merupakan kondisi yang natural ya. Jadi Ya. sesuatu yang alami yang terjadi antara sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak, gitu kan? Berkembang biak. Waktu SMP SMA dulu kan salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi, begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus tahu bahwa sekarang ini susah atau tidak susah itu sebenarnya tidak serta-merta 100% adalah masalah medis. Ya, sebagai contoh begini, orang sedang berpikir, oh ini kalau misalnya nggak hamil, ini istri saya ada yang salah nih. Atau ide paling sering ya, atau wah pasti nih sperma saya nggak apa-apa, pasti istri saya nggak bisa hamil. Padahal kita tahu bahwa hamil itu justru separuhnya juga adalah si suami. Tapi orang berpikir hamil itu adalah istri. Nah ini ada satu, nanti kita akan bahas di situ, Bu Min. Hmm. Saya akan bahas di luar medisnya dulu. Ya. Kenapa susah hamil? Yang pertama harus ditentukan apakah Anda berdua ini sebenarnya adalah sepasang suami istri yang masuk dalam kategori apa yang kita sebut sebagai subfertilitas atau kurang subur, infertilitas gitu ya, atau kurang subur. Karena begini, ada pasien saya yang memang sudah 5 tahun menikah, ya, tapi nggak hamil-hamil, tetap ngomongnya susah. Tapi ketika saya tanya, suami kerja di mana? Oh, suami saya berlayar. Jadi setelah 3-4 bulan baru pulang. Terus berhubungannya ya setahun sih, ketika dia pulang 2-3 bulan itu, hampir hampir tiap hari itu berhubungan. Tapi nggak hamil-hamil juga. Nah, ini juga sebenarnya kekeliruan gitu ya. Kita harus tahu bahwa kategori dikatakan susah hamil itu apabila Anda berdua, pasangan suami istri, tanpa kontrasepsi, dan memang pingin punya anak, gitu ya, artinya benar-benar dipinginin gitu ya, dan melakukan hubungan suami istri yang benar, gitu, seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, selama setahun. Jadi kalau itu belum terpenuhi, sebenarnya jangan bilang susah dulu, karena mungkin belum termasuk dalam kategori subfertil tadi. Itu Hmm. untuk yang di bawah 35. Tapi kalau di atas 35 tahun, 35 ke atas, jangan nunggu setahun. Kita menyarankan 6 bulan aja, jadi separuhnya. Nah, Bumin waktu itu nunggu 3 tahun ya? 2 tahun ya? Hmm. Ya 3 tahun dok. Ya, istri saya 3 tahun. Istri saya juga sampai setahun lebih baru hamil. Dan itu kita masuk dalam kategori subfertilitas sebenarnya. Tapi kita baru cari tuh, cowoknya ada apa, ceweknya ada apa. Jadi kembali ke tadi bahwa definisi susah hamil itu harus ditentukan dulu apakah ini karena memang belum memenuhi syarat sebagai kategori infertil atau subfertil, ataukah memang sudah. Nah, kalau sudah, baru kita cari apa penyebabnya. Tadi kan pertanyaan Bumin sederhana. Penyebabnya apa, dok? Kita bagi dua. Karena yang hamil itu adalah harus ada yang hamil dan harus ada yang menghamili, maka penyebabnya juga dua. Penyebabnya mungkin karena faktor dari istri, dan separuhnya lagi faktor dari suami, gitu. Sebenarnya apa sih dok stereotip bahwa perempuan itu lebih infertil atau gimana sih dok sebenarnya? Itu kan gara-gara apa namanya ya, si cowok terlalu apa namanya ya istilahnya terlalu sombong, wes kayak. Sorry ya para cowok-cowok, saya membela cewek-cewek. Kenapa? Karena pasien cewek semua. Sorry, kembali. Tapi memang betul, saya juga mengalami hal seperti itu. Artinya apa? Ketika kita ke apa namanya bertemu dengan pasien, most of the patient itu yang datang pertama kali biasanya yang perempuan. Dan dia mengatakan, dok saya ini salah apa? Kenapa saya nggak hamil-hamil? Hmm. Pertanyaan saya, kemudian suamimu sudah pernah menghamili orang lain belum? Belum. Ya, berarti suamimu juga harus khawatir dong. Kenapa dia tidak bisa menghamili? Begitu kan? Jarang ada yang bilang,
Saya nggak tahu sih dok, jarang. Pasti bilang ya belum pernah. Jadi saya selalu bilang bahwa it should be a team. Jadi kita harus melihat dari dua aspek. Dan penting sekali ini menjadi pemahaman dan saya senang sekali kalau misalnya nanti setelah ini banyak para istri atau para suami yang sadar bahwa kenapa istri saya nggak hamil itu jangan most ya separuhnya ya secara statistik almost 50% itu adalah sperm problem atau masalah sperma, masalah dari suaminya. Dan penting kenapa? Karena memang itu dialami. Mungkin Bumin dulu juga waktu ketemu suami nggak tahu mungkin suaminya nggak ngomong ya, tapi mungkin merasa ya wanita tuh merasa kalau saya tidak hamil, itu saya ini ada apa dengan diri saya, gitu kan? Padahal kalau kita bicara pasien IVF saja di Morula, seluruh Indonesia, itu jawabannya adalah 50% ada apa dengan suami saya, bukan dari dirinya sendiri, gitu. Artinya sperm problem ini memegang hampir separuh dari masalah ketidakhamilan. Nah, karena kita terbiasa wanita itu menjadi apa ya istilahnya ya bulan-bulanan apa alasan makanya mungkin sejak kecil ya ini berhubungan dengan gender kan berhubungan dengan gender bahwa wanita itu harus hamil itu harus seperti ini padahal kita tahu bahwa keduanya memberikan peran yang menjadi masalah adalah Bumin sebenarnya bagaimana meyakinkan para suami para laki-laki ini bahwa your sperm itu penting banget masalah untuk dibahas dan ternyata pengobatan untuk sperm, kalau memang ada masalah nih spermnya, itu nggak secepat dan tidak seinstan apabila ada masalahnya pada perempuan. Gitu. Karena kita tahu bahwa sperma itu produksinya cukup cukup panjang. Pemeriksaan sperma itu very simple dan dan lebih tidak menyakitkan, ya kan? Karena sejauh ini dari mereka yang saya minta untuk mengalukan pemeriksaan sperma, analisa sperma, itu hampir nggak ada yang mengeluh sakit dok, ejakulasi itu sakit dok, nggak ada. Selalu, oke, ayo periksa sperma yuk. Oke, siap dok, gitu. Jarang dibilang, aduh, saya mau periksa sperma, serem nggak ya? Saya perlu periksa sperma, sakit nggak ya? Nggak ada. Tapi kalau perempuan, coba bayangin. Bumin sudah pernah HSG belum, Bumin? Udah dong, Dok. Nah, gimana? Bayangkan, bayangkan rasa seremnya ketika semua orang udah bilang, HSG itu sakit loh, HSG itu sakit loh, nanti dimasukin begini loh, disuruh begini loh. Ya kan? Beda loh. Kalau cowok tuh cuman, oke, you go to that boys room, ya, nanti ada headphone, ada TV, pilih film, apa susahnya, men? Sudah enak, nggak Iya. sakit, iya, hasilnya cepat, besok jadi, ya kan? Tapi menarik dia untuk datang, meyakinkan bahwa this is also your problem, itu nggak gampang. Nah, itu makanya saya mau mengajak para pria-pria, ya, daripada nanti sabun di rumah habis, mending datang, kemudian cek sperma, bermanfaat, supaya tahu istrimu itu memang ada masalah pada istri atau suami juga bermasalah gitu. Karena kalau misalnya tadi saya sambung ya, kenapa? Karena apabila ada masalah pada sperm, itu biasanya memang butuh waktu lebih lama. Kita tahu produksi sperma minimal 70 sampai 90 hari. Jadi tidak bisa nih, oke, saya besok mau cek sperma. Malam ini saya mau tidur yang enak, saya nggak mau stres. Nggak bisa. Oh, kenapa sperma saya jelek ya? Oh, tadi malam saya habis begadang. No, sperma yang kamu keluarkan itu sudah sejak lama diproduksi dan itu tidak bisa kamu kelabui hanya gara-gara oh, tadi malam saya habis apa utang belum dibayar gitu. Enggak, ya. So, itu penting. Jadi saya mau mengajak kenapa susah hamil karena ini sebagian besar kalau saya lihat almost 90% adalah para wanita. Ajaklah suami Anda. Datanglah ke Parent Talk dan ke Morula ya untuk melihat bahwa man is also having big portion dari kenapa kok istrinya belum hamil gitu. Dok, saya udah menikah 7 tahun, tapi belum pernah hamil dan udah program ke dokter dicek semua sehat. Gimana? Ini aku juga ada momen-momen seperti ini, dok, ketika dicek ke dokter, kok hasilnya kayak baik-baik aja semuanya gitu. Jadi, oh tapi Iya. gitu. Oke, ini ada sebuah grafik yang cukup cukup simple, walaupun mungkin apa namanya sudah ada penelitian yang lebih up to date, tapi ini very simple dan saya memberikan ini sebagai contoh kepada hampir semua orang bahwa ada penyebab infertilitas itu ada macam-macam.
What happened? Oke. Jadi kalau kita lihat, ya ini secara umum ya. Artinya, kalau kita lihat ada yang kita sebut sebagai unexplained infertility. Ya, udah dicek sperma normal. Kemudian saluran telur normal. Saluran telur tuh kayak gitu. Ini saluran telur normal, ya. Rahim normal. Ini sorry, ini ada boneka saya di sini. Sudah tahu boneka ini belum? Boneka ini benar. Saya dikasih sama pasien saya, tulisannya Baby Warrior. Terus saya bilang, tuh mukanya kayak gitu. Saya bilang sama pasien saya, pasti yang memahat ini sangat happy banget. Kenapa? Karena dia cuma buat mata, alis, dan kacamata. Nggak ada sesuatu yang susah dari dia. Karena nggak ada rambutnya kan. Oke, baik. Jadi istri udah diperiksa. Wah, rahim normal, nggak ada miom, nggak ada apa, leher rahim normal, saluran telur normal, indung telur normal, sperma normal. Nah, kalau semua sudah normal, maka ada yang kita sebut sebagai ini tadi, unexplained infertility. Dan ini cukup banyak, coba. Seperempatnya, kurang Banyak. lebih. Banyak, banyak. Nah, kalau unexplained infertility seperti ini, Bu Min, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengikuti kayak tadi program. Nah, program hamil itu ada 3. Program hamil secara alami, kemudian program hamil secara inseminasi, dan yang ketiga ada program hamil secara bayi tabung atau IVF tadi. Tentu kalau sudah 3 kali program hamil alami nggak berhasil, ini untuk yang unexplained ya, mau coba insen boleh, mau coba insen beberapa kali, 2-3 kali, kalau nggak berhasil, bayi tabung. Jadi untuk yang bertanya 7 tahun tadi, pastikan benar apakah 7 tahun itu adalah hasil yang barusan Anda periksa tahun ini, ataukah itu adalah hasil 7 tahun yang lalu. Karena people changes. Semua orang tuh berubah. Sperma saya 7 tahun yang lalu dengan sperma saya sekarang pasti nggak sama. Jadi pastikan bahwa Anda mendapatkan data terkini, data yang paling baru. Kalau sperma adalah 3-6 bulan terakhir, kalau wanita paling nggak juga 3-6 bulan terakhir, itu nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada saluran telur buntu, nggak ada PCO, misalnya yang paling sering itu ya, endometriosis, atau gangguan sperma, terato, dan sebagainya. Nah, kalau itu yang memang sudah semua diperiksa, maka Anda masuk dalam unexplained tadi. Nah, kalau unexplained tadi, ya coba program alami 2-3 kali nggak berhasil, lanjut insem nggak berhasil, bayi tabung. Nah, ini yang sering Bumin menjadi patokan orang. Bahwa kalau saya nggak berhasil alami, baru saya insem nggak berhasil, baru bayi tabung. Padahal enggak. Ini hanya patokan untuk mereka yang unexplained infertility tadi. Tapi, coba kalau udah pada sperma yang, pada saluran telur yang buntu deh, kedua saluran telur buntu. Masa mau pakai tahapan itu, alami, insem, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa saluran buntu, dua-duanya misalnya, udah nggak bisa diperbaiki pakai apa-apa, gitu, ya IVF jawabannya, jadi langsung loncat ke bayi tabung. Gitu. Nah, memang betul, ya, kita banyak mitos. Banyak orang yang berpikir, oke, saya baru menikah 3 bulan, kenapa saya disuruh dokter Beni bayi tabung ya? Oh iya, karena spermamu azoospermia misalnya. Oh, saya ini masih muda, saya ini masih umur 29, tapi kok disuruh bayi tabung ya? Iya, kedua saluran telurmu buntu. Misalnya seperti itu. Nah, itulah penting sebenarnya kita mulai aware terhadap kondisi fertility kita. Paling tidak kita melakukan sekali saja yang kita sebut sebagai BFS. Nah, BFS ini lagi populer nih di Morulan ya. Basic fertility screening ya, basic fertility screening. Jadi pemeriksaan fertilitas dasar untuk pria dan untuk wanita.